Baik, Bu. Assalamualaikum Pak Ode, selamat malam. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik luar biasa, Ibu Sri. Waduh, Ibu Sri terima juga kasih sehat? nih. Iya, alhamdulillah sehat. Oh iya. Ya Iya, beginilah Bu, namanya kita guru ya, pasti pulang itu apa kayaknya banyak unek-unek yang mau disampaikan gitu. Saya mau cerita nih iya. Bu nih. Apa nih Pak Ode? Iya nih, jadi saya tadi di kelas, ini kan kebetulan lagi masuk ke kelas ya, namanya SMP kan pasti ada diskusi tentang masalah cita-cita tuh. Nah, tapi dari sekian banyak anak ada satu siswa nih Bu, yang dia itu dari awal sampai akhir pembelajaran diam gitu. Nah, saya kan tanya ke Hmm, yang lain nih, misalkan Anto kamu mau jadi apa? Saya mau jadi pilot, terus kemudian Dira kamu jadi apa? Saya mau jadi youtuber gitu. Terus yang lain juga sebegitu. Nah, ketika saya tanya si anak ini, dia tidak menjawab, dia hanya menggeleng gitu. Nah, saya bingung. Akhirnya saya coba untuk tegaskan gitu. Memang nada saya agak tinggi. Kamu kenapa? Kok nggak mau cerita gitu? Nah, akhirnya saya merasa bahwa oh, sepertinya saya tidak menemukan solusi di antara pertanyaan yang saya sampaikan atau ajukan gitu. Nah, makanya saya mau ya mumpung ketemu Bu Sri ini saya mau cerita nih Bu gitu. oh begitu ya Pak Ode ya. Eh, Tadi permasalahannya Pak Ode sudah mencoba memancing anak-anak, namun ada sebagian anak yang pendiam gitu ya Pak Ode. Iya, dia sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk tingkat percaya diri yang baik gitu. Saya juga belum terlalu melihat pribadinya dia sih. Maksud saya kan mengajar hanya 1 jam pelajaran. Kemudian tadi sempat juga saya ketemu dengan wali kelasnya gitu sih. Hmm. Saya cari sumber informasi menurut wali kelas yang saya dapatkan ya begitu ternyata si anak ini memang dari hasil diskusi dengan orang tuanya, jadi wali kelas cerita dengan orang tuanya, itu si anak ini ibaratnya dia itu eh, apa ya jarang mau bicara gitu. Itu sih yang baru saya dapatkan. Oh, seperti itu ya. Nah, kira-kira dari anak yang kurang banyak berbicara dan kurang rasa percaya diri itu, apa sih yang sudah Pode lakukan? Iya tadi kan di awal tadi udah saya sampaikan saya sudah bicara dengan wali kelas, tapi kemudian akhirnya saya coba untuk cek di Google gitu. Kenapa sih sampai cek di Google coba membayangkan. Jadi memang Wow, merasa luar biasa ya. ya saya merasa ada yang kurang gitu. Kenapa kok tiba-tiba nih anak diam? Padahal kan saya eh, ya proses pengajar itu kan harus menyenangkan, harus berfungsi Mm-mm. pada murid gitu. Tapi kenapa ketika saya masuk ke kelas ini, saya hanya bertanya tentang masalah cita-cita, kok ada anak yang diam, saya tidak berbicara, tidak komentar, dia hanya mengeleng. Gitu. Apalagi saya lihat sekarang kan kita sudah tidak pandemi ya Bu ya. Nah, Iya, anak betul. ini pakai masker gitu. Jadi Oh, gitu. uh, apa ya? Kok kayaknya ada sesuatu hal yang ditutupi gitu. Itu sih yang saya lihat ya selain daripada tadi mengajar, kemudian saya juga diskusi sama wali kelas, kemudian saya lihat secara tampilannya dia duduk di pojok, udah gitu kecil, maksudnya anaknya apa? Anaknya imut gitu ya, sudah gitu pakai masker lagi. Kan jadi kayak seperti tidak terlihat siswa kebanyakan gitu. Iya, betul ya, Pode ya. Kalau menurut saya, apa yang sudah Pak Ode lakukan sudah cukup bagus ya, sudah melakukan pendekatan sama anak, sudah memancing anak gitu. Nah,
Tapi kira-kira, menurut Pak Ode, pendekatan yang seperti apa tuh yang mau ditingkatkan? Iya. Kalau saya sih mencoba melihatnya masalah ini kan masalah apa ya, kepercayaan diri ya gitu. Iya, Kemudian saya juga apa namanya melihat setelah saya browsing, saya tanya sama wali kelas, saya juga tanya ke temennya, temennya itu dia bilang, wah dia mah sebetulnya mah ceria, cuma hanya beberapa orang saja gitu yang dia itu mau ngobrol, mau cerita, mau diskusi, mau curhat gitu. Jadi saya bilang, oh mungkin karakter ini karakter introvert gitu. oh seperti Atau itu. orang yang pendiam, yang memang untuk memulai memulai sesuatu yang baru tuh ada hambatan gitu. Kan kalau saya bisa ketemu, "Hai, assalamualaikum," gitu, "Waalaikumsalam," segala macam, Iya gimana? betul. Kan rame gitu. Nah ini sedangkan saya temukan orang yang pendiam, yang memang saya bertanya tentang cita-cita, tapi dia tidak menanggapi. Mungkin sih di satu sisi saya juga belum terlalu banyak membahas ya, karena memang ini kepikirannya itu setelah saya selesai mengajar gitu. Jadi iya ya kenapa sih anak kok tadi diem gitu? Apa saya salah ketika saya mengajar atau saya mungkin merasa bahwa saya terlalu ada penekanan dalam berbicara gitu atau ternyata anak ini memang ada jarak dengan saya secara proses pembelajaran yang saya lakukan tadi. Seperti itu ya, Kak. Berarti selama ini memang, tips-tips dan trik yang Pak Ode sudah lakukan ya, tapi dari tingkat kesulitan tadi anaknya mungkin introvert atau kurang percaya diri gitu. Skalanya Pak Ode jika dimasukkan ke dalam angka 1 sampai 10 itu tingkat kesulitan untuk menghadapi anak yang kurang percaya diri atau introvert itu kira-kira, di angka berapa tuh ya Pak Ode? Kalau dari 1 sampai 10 saya paling bisa kasih nilai 7 ya Bu. Oh Dari tingkat 7. kesulitan ya. Iya betul. Oh kalau begitu kalau 7 itu sudah termasuk rata-rata ya Pak Ode ya? Jadi udah maksimal gitu, dalam Ya, artian di sudah atas Pode sudah rata-rata lah banyak hitungannya ya. iya, di atas rata-rata, betul. Ya. Iya, karena soalnya begini Bu, saya melihat kan kalau seandainya anak ini aktif kita bisa negur gitu kan, "Hei kamu jangan bercanda," gitu. Misalkan ada yang anak naik-naik bangku, tolong nak turun dari bangku, bangku itu bukan untuk diinjak tapi duduk." Jadi kan kita bisa memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang instruksi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, tapi ternyata ketika saya mencoba mencari tahu ini kok kayaknya ini bagian tantangan buat saya gitu. Jadi saya merasa bahwa kayaknya saya harus mencoba untuk berusaha cari solusi untuk anak ini. Makanya saya kasih nilai 7 gitu. Iya, oke baik Pak Ode. Yang Pak Ode lakukan sih memang sudah baik dengan melakukan diskusi. Mungkin bisa juga dengan memberikan kepercayaan anak untuk bercerita, untuk menumbuhkan rasa Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar. Mohon maaf Bu Sri, suaranya sepertinya tidak terdengar. Nah, oke, oh, baru oh terdengar. berarti Pak Ode, selama ini sudah melakukan hal-hal yang sudah positif ya Pak, dengan mengajak anak berbicara. Mungkin sih lebih pendekatan lagi, dengan mengajak anak untuk bercerita kali, mengungkapkan pendapatnya ya, Pode ya. Biar supaya menumbuhkan rasa percaya dirinya ya, Oh iya ya, seperti boleh itu. juga sih. Sepertinya memang eh, cara bercerita itu belum pernah saya terapkan gitu. Jadi saya juga melihat itu sepertinya salah satu solusi juga yang akan saya lakukan ke depan. Karena memang sepertinya kalau bercerita itu kan kita tahu karakter ya gitu. Iya betul. Dia kita lihat dia apakah dia
tipenya itu misalkan contoh kita bicara tentang gaya belajar, apakah dia gaya belajarnya kinestetik atau visual atau auditorik kan bisa kita lihat ya Bu ya. Iya, Kayaknya itu betul. sesuai deh dengan apa yang saya butuhkan. Iya, betul. Hanya memang saya merasa memang ini bagian terpenting untuk saya untuk membantu. Kenapa? Karena saya mau ada sebuah perubahan ketika ada anak yang kita tidak harus selalu memikirkan anak yang memang dia itu aktif atau pintar. Kita juga harus melihat karakter anak yang pendiam, kemudian dia juga ternyata di balik semua itu ada sesuatu hal yang ditutupi. Iya, betul Pak Ode. Nah, kalau yang Iya, saya lihat dari iya Pak Ode? ya saya merasa ini penting sekali untuk saya selesaikan. Itu sih Bu. Makanya saya coba diskusi sama Ibu. Mumpung lagi ketemu kita nih. Iya, betul. Menurut saya tadi strategi yang sudah Pak Ode ungkapkan itu sudah sangat baik, Pak. Strategi-strategi yang melakukan pendekatan, terus bercerita, itu sudah bagus. Nah, eh, kira-kira strategi yang paling Pak Ode yang akan ditingkatkan lebih itu di bagian mananya nih? Pasti saya kan panggil dulu sih anaknya. Saya paling bicara dulu dari hati ke hati gitu kan. Kenapa kemarin ketika pembelajaran kamu diam? Kalaupun memang dia masih diam, ya coba saya berikan secara gambar gitu, ya kan. Kalau bicara masalah orang itu kan tidak mungkin semua yang harus bersuara gitu kan. Bahkan tulisan pun jadi suara gitu. Jadi menurut saya sih saya harus bisa melakukan sesuatu hal yang eh, sepertinya sesuai dengan kepribadiannya dia atau lebih ke kemampuan lah. Karena kalau kita paksakan untuk bicara juga sepertinya cuma gitu. Itu sih yang saya merasa saya harus hati-hati terhadap justifikasi ataupun proses dalam pengambilan keputusan terhadap anak tersebut. Itu sih Bu. Oke. Baik Pak Ode, dengan strategi tadi mengajak ngobrol anak itu akan menimbulkan rasa percaya diri anak. Nah, kira-kira siapa yang akan Pak Ode libatkan dalam Ya yang strategi pasti ini? saya wali kelas dan teman sejawatnya dia sih, teman dekatnya. Karena kan uh, untuk orang tua kayaknya belum dulu deh, itu nanti strategi dulu karena kalau jauh orang tua kan juga takutnya ada kesibukan dan sebagainya. Jadi saya coba untuk maksimalkan diri dalam perencanaan proses dari komunikasi wali kelas ataupun dari teman-teman nyadinya si anak tersebut supaya nanti terlihat signifikasi dari perubahan-perubahan yang ada di situ. Oke, baik Pak Ode. Dari tadi yang sudah saya bajak. Aduh. Waduh, Alhamdulillah bagaimana nih perasaan Pak Ode hari ini? Kayaknya sudah menemukan titik temunya nih dari permasalahan hari ini. Ya, alhamdulillah nih ketemu sama Bu Sri jadi lebih nyaman, lebih nyambung, lebih fleksibel yang saya rasa bahwa memang sepertinya saya harus melakukan hal-hal yang saya siapkan. Tapi kan kadang-kadang kita kalau cuma dipendam dalam hati kayaknya gimana ya Bu ya? Iya, betul ya. Seperti berbicara sendiri gitu. Makanya saya cerita malam ini biar supaya ada sesuatu hal yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya nanti melihat apa sih permasalahannya. Setelah itu saya juga mencari tahu solusinya seperti apa. Dan kalau bisa ini berkelanjutan supaya nanti ke depan apa yang saya lakukan, apa yang saya rencanakan dan apa saya cita-citakan itu sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Itu sih. Oh, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ode untuk pertemuan hari ini. Iya, Saya tunggu sama-sama. nanti di pertemuan minggu depan ya dengan
sharing jawaban dari hasil Baik. percakapan kita Siap. malam ini. Terima kasih banyak nih Pak Ode atas Sama-sama Bu Sri, waktunya. mudah-mudahan kita ketemu lagi ya di luring ya. Oke, Oke, makasih banyak Bu Sri ya. sama-sama Pak Assalamualaikum. Ode. Assalamualaikum.